Oke, ya. Baik, sahabat sehat. Malam hari ini kita mau ngebahas tentang eh, kun- rahasia, kunci rahasia bagaimana penyakit itu bisa disembuhkan. Selama ini ada nggak orang-orang yang mungkin malam hari ini hadir, atau juga mungkin ada di antara Anda yang merasa kayaknya penyakitnya lama sekali disembuhkan atau belum sembuh-sembuh? Ada? Ada yang sedang mengalami sakit malam hari ini atau sakitnya sudah bertahun-tahun? Boleh ditulis di kolom chat. Bu Laili, Batu Empedu. Baik. Yang lain ada stroke mungkin atau yang lainnya mungkin. Silahkan ya. Oke. Ya, izin saya mute dulu ya. Baik, Bapak Ibu semua ada yang alergi. Oke, ada yang sakit sudah lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Pak Pumardin Parkinson, Ibu Dewi, anaknya sakit kepala dari kelas 5 SD. Oke, Pak Haryanto, anxiety Saya disorder dua. sering sakit kepala, Ustaz. Apa? Sering sakit kepala, sering. Sering sakit kepala. Oke, sudah berapa Mm-mm. lama tuh, Pak? Ya udah lama sih, cuman kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak gitu. Oke. Hari ini muncul nggak sakit kepalanya? Kalau hari ini enggak. Mm. Oke, baik. Terus sudah berobat kemana-mana? Ya paling minum apa itu sih obat warung paling. Obat warung, baik. Sudah lama. Kalau sering sih seringnya dari ini sih ya, dari kecil lah, kali kecil udah ini sering. Cuman agak Oke. kesini udah agak mendingan, udah agak biasanya 2 minggu ada gitu. Ntar kalau minum obat warung sembuh, ntar 3 minggu atau 2 minggu lagi kadang-kadang timbul lagi. Baik, siap. Malam hari ini kita coba bahas ya tentang satu tema yang semoga ini bisa menjadi jawaban bagi Anda semua yang sedang merindukan, mengharapkan hadirnya kesembuhan. Oke, saya izin share screen dulu. Saya awali dengan pertanyaan besar. Siapa di antara Anda yang ingin sembuh bahagia? Boleh dijawab langsung atau boleh ditulis di kolom chat. Pak Fadil, Bu Dewi. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Iya. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Ketika pertanyaan ini muncul, Bapak Ibu, saya bertanya lagi. Saya dan semua orang tentunya, nggak semua Bu Suryansi, nggak semua orang ada yang pengen sembuh, bahagia. Ada orang yang kepengennya sakit aja. Karena kalau dia sehat, anak-anaknya nggak nungguin dia di rumah, pergi kerja, balik lagi ke daerah masing-masing gitu. Sehingga dia memilih sakit aja, karena kalau dia sakit, anak-anaknya nungguin dia di rumah. Kalau dia sakit, selalu ada anaknya di rumah. Kalau dia nggak sakit, dia sehat, anak-anaknya cuma datang sebulan, 2 bulan sekali. Betul, ingin perhatian, tapi ada yang nggak pengen sembuh, ya. Nah, oke, pertanyaannya begitu. Lalu, ketika pertanyaannya ingin sembuh, gitu ya. eh, Pertanyaan berikutnya kan, kalau Anda sakit, apa yang Anda lakukan?
berobat. Betul ya, teman-teman ya. Ketika kita sakit, apa yang ingin kita lakukan? Pasti berobat, gitu ya. Apakah kemudian dari berobat itu pasti sembuh? Apakah setiap yang berobat pasti sembuh? Tidak, ya pasti Belum tentu. setiap yang berobat belum tentu sembuh. Sakit itu kan pemberian yang Allah berikan juga, Allah izinkan juga, gitu ya. Allah menurunkan penyakit, tapi kemudian kita mendekati penyakit itu atau tidak itu adalah pilihan kita, gitu. Ya, jadi memang semua itu atas izin Allah, betul. Semua itu atas izin Allah. Cuma pertanyaannya, ya kan, yang paling mendasar adalah kenapa kita bisa sakit. Kita mesti cari penyebabnya, gitu. Jangan langsung menyandarkan kepada, oh ini mah udah izin, udah takdirnya yang Allah kasih. Ini sudah qadarullahnya, itu sudah iya gitu. Kalau kita kayak begitu, akhirnya nanti jadi mundur lagi nih. Udah tertulis di Lauhul Mahfuz, begitu kan? Ya udah, kalau udah tertulis di Lauhul Mahfuz, gak usah berobat. Kalau memang di Lauhul Mahfuz Anda sembuh, Anda pasti sembuh. Kalau di Lauhul Mahfuz tertulis Anda sekarang juga meninggal, ya Anda juga bisa meninggal, kan begitu? Dan sudah tertulis juga di Lauhul Mahfuz Anda itu akan husnul khotimah atau su'ul khotimah kan? Jadi nggak usah susah-susah berobat, nggak usah susah sholat, nggak usah ibadah. Udah, nanti kalau memang Anda ditakdirkan husnul khotimah, ya Anda pasti husnul khotimah. Apakah begitu? Kan enggak, gitu ya. Kan enggak ya. Nah, kadang kita akhirnya menyandarkan ke sana, gitu. Bahkan sering kali kita menyandarkan ke sana. Menyandarkan sebuah pertanyaan besar ketika, kenapa saya sakit? Oh ya, ini karena takdir Allah, gitu. Takdir Allah itu eh, sudah bagian dari apa yang akan terjadi pada diri kita. Cuma pertanyaannya adalah kenapa sih sampai kita sakit? Secara asbabnya apa gitu ya? Asbabnya apa ya? Kok saya bisa sakit gitu kan? Jadi agar bisa tahu kenapanya, agar bisa tahu bagaimana cara penyembuhannya, kita mesti tahu dulu kenapanya gitu. Why-nya dulu ya. Selalu diawali dari why. Apapun itu why. Kenapa saya sakit? Gitu ya. Karena ini tidak sederhana Bapak Ibu. Ketika kita ingin sembuh, tadi saya tanya, siapa yang ingin sembuh bahagia? Semua, 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 semua. Lalu saya tanya lagi, ketika Anda sakit, lalu Anda lakukan apa? Berobat. Entah minum obat, entah ke rumah sakit, entah ke terapis, ke klinik terapi, ya ke rumah sehat. Semuanya karena ini bukan? Ya, karena tiga kata ini bukan? Karena ingin sembuh. Betul nggak, Bapak Ibu? Semua orang yang berobat, apapun, bahkan mungkin Anda yang hadir malam hari ini di Zoom ini, karena tiga kata ini bukan? Betul apa betul? Betul. Betul. Iya, Ustadz. Betul. Betul. Saya tanya lagi. Anda boleh boleh ngomong ya, boleh ngomong langsung, mic-nya dibunyikan, tapi syaratnya jangan sampai bocor, maksudnya jangan sampai berisik. Boleh mic-nya dibunyiin, nggak apa-apa. Nggak harus tulis di kolom chat. Berapa skor yang Anda inginkan ketika Anda ikut webinar ini? Satu itu tidak ingin sembuh, 10 ingin banget sembuh. Berapa? Yuk, tulis 10. di kolom chat. Ingin banget sembuh. Skornya berapa? 10. 10, 10. Ustadz. 10. Oke. Baik. Keren nih. Masya Allah. 10. 10. 10. 100 bahkan Pak Rahmat. Masya Allah. 100. Oke. Nah, maka ketika orang ingin sembuh, tuh jalannya cuma dua. Kalau dia lagi sakit, dia akan melakukan pengobatan. Betul ya? Karena ingin sembuh. Tiga kata mantra ini, menurut Bapak Ibu, sederhana tidak? Tiga kata, tiga mantra ini menurut Bapak Ibu sederhana tidak? Pak Raffi, HP-nya tolong dicek. Ini nyoret-nyoret layar saya, Pak Raffi.
Oke, menurut Anda tiga kata ini sederhana tidak? Sederhana. Sederhana ya. Kemudian apa sih konsekuensinya ketika orang ingin sembuh? Konsekuensinya apa? Kita akan bongkar di belakang ya. Karena Ya, ini ternyata tidak sederhana dan ini ternyata bisa membuat kita jatuh pada satu keyakinan yang berbahaya, yang membuat akidah kita bisa bergeser, yang membuat akidah kita bisa tergelincir, tapi juga bisa membuat akidah kita makin kuat, gitu. Konsekuensinya ikhtiar. Betul, Pak, ikhtiar. Karena gini, ketika orang ingin sembuh, maka yang dia akan lakukan ini. Yang pertama, pengobatan rasional. Betul ya? Pengobatan rasional. Termasuk Bapak Ibu sahabat sehat hadir malam hari ini karena pengen tahu, kan gitu ya. Pengobatan rasionalnya ya. Ketika dia sakit kepala, ini saya bacain coba tadi ya. Ada yang orang sakit kepala, sakit asam urat, gitu ya. Sakit asam urat, sakit kepala. Kemudian sakit apa lagi tadi di atas nih? Pengapuran, stroke, ya, sakit lutut, Parkinson, radang sendi, Ibu Dewi, ya. Penyumbatan pembuluh darah jantung dan sudah pasang ring, Pak Zainuddin Latif. Sudah pasang ring ya Pak ya? Cincin itu cincinnya cincin kawin apa cincin apa tuh Pak yang dipasang Pak? Saya rasa cincin itu lebih mahal daripada cincin kawin ya Pak ya. Kemudian ada Pak Haryanto, anxiety disorder dan seluruhnya. Pasti semua di antara kita, seperti yang Pak Rahmat bilang, konsekuensinya ikhtiar. Kalau ingin sembuh ya harus ikhtiar. Maka ikhtiarnya apa? Yang pertama rasional. Rasional itu, ya kan, ada beberapa pilihan. Nah, lalu kemudian ketika rasionalnya dilakukan, berbagai macam dilakukan, gak sembuh-sembuh, maka dia akan melakukan apa? Ketika tidak sembuh-sembuh, dia akan melakukan pengobatan irasional. Kira-kira betul apa betul? Udah terapi bekam, udah rukyah, udah berobat ke dokter, udah dipijat, udah diakupuntur, udah dia apa-apain, semua. Terus gak sembuh-sembuh. Terus akhirnya kan kepengennya tadi itu tuh. Karena ingin sembuh, betul ya? Ketika karena ingin sembuh, maka akhirnya akan melakukan apa? Pengobatan irasional. Ya, gitu. Kenapa? Karena alasannya tiga kata ini, ya, tiga mantra yang sangat berbahaya karena ingin sembuh. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita bahas nih kalau pengobatan rasional itu ada dua pilihan. Ada kedokteran medis modern, ya, minum obat eh, warung, berobat ke rumah sakit, berobat ke klinik, ya. Pengobatan rasional medis modern. Nah, lalu kadang kalau di medis udah mentok, dokter udah nyerah, klinik-klinik sudah angkat tangan, barulah masuk ke terapi kedokteran klasik atau tradisional. Ya, bisa bekam, bisa akupuntur, bisa pijat, gitu ya, bisa lain-lain. Betul ya? Aktivitas pengobatannya kan kadang seperti ini ya. Menurut teman-teman nih, mestinya yang dilakukan yang mana dulu? Bekam dulu atau medis modern? Ketika dalam kondisi sakit tertentu. Rekam dulu, Ustaz. Kepala misalnya. Tradisional dulu ya. Pak Rahmat Iya. terapis bukan? Ini yang jawab terapis bukan ini? Iya, totok Iya. pembekam. Biasa kalau terapis begitu. Ya wes Iya. terapi dulu gitu ya. Topung dulu, Iya. PTB dulu, akupuntur dulu, bekam dulu. Tapi kalau Mungkin pasien, dokter
sakit kepala, ya minum obat dulu. Gitu kan? Mungkin tergantung sakitnya. Kenapa? Mungkin tergantung sakitnya mau milih pengobatan yang mana. Iya, betul. Yang tadi saya tanyain sakit kepala. Misalnya sakit kepala nih. Pilek, batuk, flu, ya kan? Sesak napas, gitu ya. Mana? Bu Dewi, sakit medis, apa kalau sakit medis dulu. Pertanyaannya, menurut saya, menurut teman-teman, salah nggak orang milih medis dulu? Salah nggak orang milih pengobatan tradisional dulu? Enggak salah. Ada yang salah. Yang salah apa? Enggak salah. Yang salah apa? Yang Yang salah salah nggak pengobat berobat. Yang salah yang nggak medis. berobat. Iya. Yang Kalau salah tidak yang berobat. Yang salah yang ke dukun. Kalau dukun beranak nggak apa-apa ya. Ya, yang salah yang nggak berobat gitu ya. Oke, jadi dua-duanya ini bisa dilakukan teman-teman. Kadang tergantung kefahaman seseorang. Ketika ada orang yang paham kondisi dirinya ini, sepertinya tidak bisa diobati secara tradisional, maka dia akan lakukan pengobatan yang medis modern. Seperti halnya saya dapat informasi kemarin malam, salah satu alumni kami dari Training Stroke Komprehensif, ternyata beliau, saya diinfokan oleh beliau, eh, beliau divonis tumor ganas di belakang nasofaring, gitu ya, sudah dirawat di rumah sakit selama 15 hari. Bahkan seringkali sudah menggunakan pemakaian morfin untuk anti nyerinya, untuk analgesiknya. Ini karena matanya seperti disayat-sayat kalau lagi perihnya, gitu. Ya, dan sudah pulang ke rumah, lalu menyampaikan ke saya bahwa minta doa, minta support. Ya, ini alumni salah satu alumni training stroke komprehensif. Beliau pernah selamat dari kematian. Ya, maksudnya diberikan kesempatan oleh Allah hidup setelah banyak sekali penyakit tumor, kanker, dan lain-lain. Lalu beliau masih sehat, bisa ikut training stroke, bahkan bisa mengobati orang lain. Sampai hari ini Allah izinkan beliau untuk istirahat, ya, karena kena eh, Nggak ada suaranya, Ustadz. ya, oke. Ya, ya, ya. Nah, itu yang akhirnya, mohon maaf tadi ada anak saya manggil. Jadi, itu yang akhirnya membuat orang merasa bahwa eh, beliau ketika saya tanya, apa yang bisa saya bantu, Pak? Gitu kan. Support dan doa. Support seperti apa, Pak? Itu. Ya, nasihat, motivasi, kata beliau ya. Masya Allah ya. Kita doakan sama-sama, semoga beliau dan juga teman-teman lain yang malam hari ini sedang sakit, sedang merindukan kesembuhan, sedang mengharapkan hadirnya kesembuhan, Allah sehatkan, Allah jadikan Amin. sebagai rahmat, jadikan Amin, sakit ya Rabbal Alamin. bisa Ya Allah. Amin. menambah kemuliaan, dan juga jika Allah mengangkat sakitnya, sembuhnya bahagia. Amin ya amin. Baik, saya izin lanjut ya teman-teman ya. Maka dua-duanya ini tidak ada yang salah. Yang salah adalah niatnya. Nah, niatnya. Ketika ada yang datang dari Kebumen mau datang ke sini, pasti kepengenannya apa? Pengen sembuh. Ketika ada yang mau terapi ke rumah saya, niatnya pengen apa? Pengen sembuh. Saya baru dapat kabar cerita, teman-teman. Ini cerita ya. Saya sedikit bercerita karena ini baru terjadi 1 hari kemarin. Jadi hari Senin itu, hari Ahad ya, hari Ahad itu saya dihubungi oleh sahabat lama saya. Ayahnya datang ke rumahnya, kemudian beliau menyampaikan ayahnya kakinya bengkak, kakinya bengkak, lalu teleponlah dengan saya.
Saya tanya, kakinya bengkak, iya. Sesak napas enggak? Ada sesak. Telinganya sakit enggak? Iya, sakit. Oke, nafasnya berat enggak? Iya, berat. Lalu dari situ saya sudah bisa menyimpulkan sederhana bahwa satu, orang ini hipoalbumin, kemudian tubuhnya lembab, ya, lembab kering karena sudah tua, badannya juga kurus, kemudian dipenuhi cairan. Jantungnya sudah berat karena cairan, ginjalnya sudah bermasalah, dan paru-parunya sudah terendam air. Lalu dia anaknya bersikukuh untuk tidak ingin berobat ke rumah sakit, inginnya berobat ke saya karena anaknya beliau ini dulu sakit ginjal, bengkak kakinya, wajahnya bengkak, saya obati beberapa kali sembuh, alhamdulillah atas izin Allah. Maka dia ingin ayahnya juga berharap seperti itu. Karena ingin sembuh. Beliau datang ke klinik saya di Sukabumi, di Parung Kuda. Datang jauh-jauh, menginap di Hotel Santika. Lalu saya cek, ternyata benar. Beberapa organnya bermasalah, menggunakan alat gigi holistik. Lalu kemudian saya terapi sampai hari Kamis pagi. Kakinya yang bengkak tadinya itu dia pipis itu sedikit sekali, cuma paling 20 mili, 30 mili begitu ya. Setelah saya kasih ramuan herbal, racikan, kemudian saya akupuntur, saya pijat, malam itu juga sepanjang malam dari hari Rabu sampai hari Kamis pagi itu dari hari ya eh, bukan Rabu berarti karena ini hari Jumat ya, Selasa. Dari Selasa, dari Senin malam, Senin pagi, Senin malam, Selasa pagi, itu saya terapi. 3 kali saya terapi, kakinya kering. Kakinya kempes, maksudnya kakinya kempes, urat-uratnya kelihatan, tangannya juga langsung kelihatan uratnya. Tadinya ini bengkak besar tangannya. Bengkak besar sampai ke sini, sampai ke sini. Odem semua. Ini sudah hipoalbumin. Ini saya cerita tentang karena ingin sembuh ya. Lalu hari Rabu pagi itu saya tanya ke anaknya yang mengurus, pipis ayahnya itu sepanjang malam sampai pagi itu 500 mili. Banyak sekali. Wah, Masya Allah. Pantas saya bilang ini kakinya udah kering, yang tadinya menghitam itu sudah langsung kelihatan coklat kakinya. Ya, ini saya bilang ini kita ngejar supaya tidak diamputasi, ginjalnya diperbaiki dan segala macam. Oke. Nah, karena si ayahnya ini sudah merasa enak, ada kekuatan, ya. Lalu target terapinya itu 6 kali terapi. Target saya 6 kali terapi, insya Allah sudah jauh lebih baik begitu ya. Terapinya sehari 2 kali. Sebenarnya dalam dalam 2 hari, 3 kali, 4 kali terapi itu sudah sangat terlihat hasilnya. Sangat terlihat hasilnya. Nah, tiba-tiba qadarullahnya, nah ini baru qadarullahnya. Ba'da subuh itu ayahnya karena ngerasa enak, dia bangun dari tempat tidur, lalu dia jalan nyari kopi. Ya, dia jalan nyari kopi. Oke, maaf ya, ada gangguan-gangguan sedikit. Jadi dia dia itu apa namanya? Nyari kopi, teman-teman. Ketika mau nyari kopi, ini Bapak udah usia 80 tahun. Udah giginya nggak ada semua, keriput kulitnya. Lalu tiba-tiba, tiba-tiba keserimpet. Dia pakai pakai sarung terus tuh. Sarungnya nggak diikat, dipegang. Keserimpet jatuh. Karena udah tua, jatuh, ngejengkang gitu ya. Akhirnya si bonggol eh, paha itu patah. Patah di sini. Ya, patah di sini. Bonggolnya. Dan karena patah itu, akhirnya dia nggak bisa jalan lagi. Ketika nggak bisa jalan, anaknya ini 2 orang. Saya datang kan ke sana, dibilang,
Tadi pagi ayah jatuh, Ustaz. Terus jadi nggak bisa jalan. Pas saya lihat, waduh, pantatnya bengkak gitu ya. Wah, ini. Terus kemudian panggulnya tuh naik. Ya, panggulnya naik. Kakinya itu langsung pendek sebelah. Duh, Masya Allah. Dia bilang, ini akan nambah 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 kesulitannya ya. Karena tadinya kakinya udah kempes, tangannya udah kempes banget gitu ya. Napasnya udah enak. Nah, karena dia tidak bisa pipis, akhirnya pipisnya jadi sedikit lagi. Pipisnya jadi sedikit lagi. Dia udah nggak mau lagi minum herbal segala macam gitu ya. Akhirnya pipisnya jadi sedikit sekali. Karena sedikit itu akhirnya jadi nyesek. Udah nyesek, pahanya sakit. Coba bayangkan. Udah nyesek, panggulnya sakit karena patah itu tadi. Lalu akhirnya saya apa sarankan ini dibawa ke rumah sakit deh untuk di ronsen nih supaya ketahuan ini patah atau dislokasi karena kemungkinannya dua itu. Begitu sampai rumah sakit, ternyata ayahnya ini makin sesek napasnya. Saya lihat, wah ini kalau makin sesek, hipoalbuminnya makin tinggi, ini paru-parunya berat nih. Saya bilang, bener sampai rumah sakit, dokter menyarankan masuk ICU. Karena napasnya udah berat, ditensi nggak kedetek, begitu ya. Dan ini kemungkinannya cuci darah. Anaknya tidak mau ayahnya cuci darah. Karena pengalaman ibunya masuk ke rumah sakit, masuk ke ruang ICU, meninggal. Nah dia nggak mau tuh. Dia nggak mau ayahnya juga sama. Maka di kondisi itu dia memilih ini kayaknya sesak napasnya ini cuma karena patah ini tulangnya gitu. Karena tulangnya aja jatuh ini, udah kita ke tempat patah tulang aja. Saya bilang konsekuensinya bisa diambil ya. Saya bilang kalau kondisi begini masuk rumah sakit sudah pasti akan dimasukkan ICU, akan dikasih tindakan agar nafasnya bisa lega, pasti dikasih buat buang air kecil, kateter segala macam gitu ya. Supaya kan kalau pipisnya banyak otomatis napasnya bisa lebih lega gitu. Anaknya nggak mau, milih dirawat patah tulang. Hari Kamis kemarin. Hari Kamis kemarin. Oh sudah, saya pagi habis nerapi beliau, siangnya minta dibawa ke patah tulang. Dirawat inapkan di patah tulang. Nanti saya lanjut terapi beliau di tempat patah tulang itu. Begitu sampai sana, napasnya makin berat. Napasnya makin berat. Saya sudah pontang-panting nyari oksigen segala macam gitu ya. Tapi sepertinya anaknya mungkin juga kebingungan, nggak tahu harus ngapain. Terus karena saya harus ngisi Zoom kemarin malam, akhirnya sore pada maghrib saya pulang gitu dari Cibubur ke sini ya. Nah, untuk ngisi Zoom. Ketika saya lagi ngisi Zoom jam 8 malam itu dia WA, dia mengatakan ayahnya sudah meninggal karena sesak nafas. Sekarang ayahnya dibawa ke Lampung. Kadang kita akhirnya jadi kalau secara manusiawi gitu ya. Saya bilang, kan udah dibilang gitu ya. Kan udah dibilang. Yang penting itu napas dulu gitu. Kakinya pasti ya pasti diurusin tapi belakangan gitu. Yang penting napas dulu. Tapi kan nggak mungkin kita menyampaikan kepada seorang anak yang ayahnya baru aja meninggal yang menurut dia ya mungkin juga dia merasa salah dengan itu gitu ya. Tapi kan kita jangan nyalah-nyalahin sahabat kita begitu ya. Maka kita berada di posisi memberikan ketenangan, menenangkan lah, ngasih eh, ya nasihat sabar begitu ya. Eh, jadi kadang kita berpikir materi malam hari ini tuh nggak sederhana teman-teman. Ketika seseorang mengatakan bahwa saya sakit, lalu karena sakit ini saya berobat. Kenapa berobat? Karena saya pengen sembuh. Itu eh, tidak sederhana gitu. Tidak sederhana. Semua, ya, semua baik orang sehat maupun orang sakit, dua-duanya ujung-ujungnya pasti mati. Betul ya? Ujung-ujungnya pasti mati. Nggak ada yang nggak mati. Orang sakit pasti mati, orang sehat pasti mati.
Nah, karena dua-duanya pasti mati, kalau dia sakit, dia punya dua pilihan. Gitu kan? Yang ini akan saya bahas. Gitu ya. Dua pilihan ini apa? Tentang sembuh bahagia, hidup sehat penuh berkah, atau tidak bahagia. Nah, gitu. Sekarang kita masuk lagi ke sini. Teman-teman, biasanya orang-orang yang saya beruntungnya apa bersyukurnya begitu ya, beliau itu tidak kepada kesyirikan melakukan itu, ya. Wah, ini kayaknya ayah ini ada yang dorong ini dari belakang ini tiba-tiba, gitu kan. Bisa aja tuh kalau orang udah irasional begitu. Kadang akhirnya berpikir untuk memindahkan penyakit ke media makhluk hidup. Mindahin penyakit ke kambing, mindahin penyakit ke ke kerbau, ke telur, ya, ke kelapa yang padahal itu udah dibuktikan sama pesulap merah ya. Bahwa ternyata tidak benar hal seperti itu ya, gitu. Atau kemudian menggunakan media sesembahan, ya, motong ayam cemani, kemudian nanam kepala kambing, kepala kerbau, beli meniwali, beli apel jin, segala macam. Bahkan sempat dikerjain sama salah satu Bang Opi kalau nggak salah. Bang Opi bilang dulu pernah ada orang pengen beli ayam cemani. Akhirnya itu ayam sama dia dicat hitam. Itu ayam dicat hitam dijual mahal. Kan akhirnya jadi bodoh ya. Kenapa? Karena orang melakukan kegiatan irasional, pengobatan irasional. Pertanyaannya sederhana kan. Ketika dia memutuskan untuk memindahkan penyakit ke media makhluk hidup, menggunakan media sesembahan, atau bermalam di tempat tertentu yang menyeramkan. Pertanyaannya sederhana, kenapa dia melakukan ini? Coba, teman-teman, kenapa dia melakukan ini semua? Ingin sembuh nih. Betul, pasti karena tiga kata tadi kan, tiga kata keramat tadi kan, karena ingin sembuh, gitu. Artinya, ketika dua hal ini, ketika tiga kata ini diinginkan oleh setiap orang sakit, maka dia nggak peduli dengan gimana caranya supaya pengen sembuh. Akhirnya, baik yang dilakukan oleh tindakan atau pengobatan rasional atau pengobatan irasional, semuanya fokusnya pada ini. Betul nggak? Fokus sembuh fisik sehingga lupa pada Tuhan, lupa pada Allah. Saya mau tanya deh teman-teman yang lagi sakit nih. Ketika Anda sakit kan Anda berobat, ya. Dia dia berobat gitu ya. Lalu kemudian ketika dia berobat, berobatnya irasional nih, berobat ke rumah sakit, berobat ke terapis, rasional gitu ya. Tapi karena pengen sembuh, mulai tuh mengabaikan aturan syariat. Pengobatan yang irasional juga begitu kan. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia pengen sembuh. Makanya dia melakukan pengobatan irasional. Semuanya pada fokus tentang kesembuhan fisik. Stroke pengen jalan, sakit kepala pengen hilang sakit kepalanya, sakit kanker pengen sembuh kankernya, sakit tumor pengen hilang tumornya, sakit lutut pengen bisa jalan lagi, gitu kan ya. Nah, betul ya. Sehingga semuanya merasa ingin sembuh fisik, fokus kepada kesembuhan fisik, lupa pada Tuhannya. Teman-teman yang sekarang lagi berobat, berikhtiar berobat kemana-mana, baik ke medis maupun ke tradisional, melakukan itu nggak? Fokus pada sembuh fisik, sehingga lupa pada Allah. Atau masih ingat Allah?
Nanti akan saya tanya nih. Kalau jawabannya masih ingat Allah, akan ada pertanyaan berikutnya. Masih ingat ya? Masih ingat Bu ya? Oke, siap. Nah, teman-teman saya mau tanya gini dulu. Ketika masih ingat Allah, saya mau tanya, apakah diizinkan itu sama dengan diridhokan? Coba jawab di kolom chat. Apakah diizinkan itu sama dengan diridhokan? Alhamdulillah masih ingat. Wah, Masya Allah Bu Dewi. Alhamdulillah. Iya. Nanti kita buktikan ya, apakah teman-teman yang menjawab masih ingat dengan Allah atau mungkin tidak menjawab di kolom chat tapi menjawab dalam hati. Saya masih ingat Allah kok ketika saya berobat ke dokter, ketika saya berobat ke terapis, gitu ya. Ya. Beda ya. Diizinkan dengan diridhokan beda, betul. Ada ada seorang penjahat masuk ke rumah orang. Lalu kemudian dia ngambil ngambil harta benda yang di rumah itu. Oke? Berhasil. Nggak ada orang yang tahu dan nggak ada CCTV yang bisa lihat. Berhasil ngambil tanpa ketahuan. Diizinin nggak sama Allah itu? Pertanyaannya Diizinkan. diizinkan nggak? Diizinkan. Tapi Allah ridho nggak dengan tindakannya dia? Tidak Enggak. diridhoi. Enggak kan? Gitu ya. Allah tidak ridho. Maka ketika Bapak Ibu lagi sakit, lalu kemudian berobat, dan Allah izinin sembuh, jangan senang dulu. Nanya dulu dalam hati. Ya Allah, aku bisa jalan lagi. Tumorku sudah hilang, kankerku udah sembuh, sakit GERD-ku hilang, jantungku nggak lagi sesek. Aku udah berobat ke sana sini. Engkau izinin sembuh. Tapi engkau ridho nggak ya Allah? Gitu. Pernah nanya nggak? Atau hari ini belum sembuh dan nggak pernah nanya selama ini, ya Allah, engkau ridho nggak ya Allah terhadap pengobatan yang aku lakukan? Ya, betul nggak kayak gitu? Pernah nggak Anda melakukan itu? Merasa begitu? Ah, saya diizinin sembuh, alhamdulillah, biiznillah gitu ya. Kata terapis kan gitu. Terapi MLS nyeri, sakit kepala, menahun, tiba-tiba di MLS, biiznillah dalam waktu kurang dari 5 menit sembuh. Pertanyaannya, ketika sembuh kan diizinin Allah tuh sembuh. Allah ridho nggak dengan itu? Kan Allah memberikan keridoannya itu ada syarat dan ketentuan, betul ya? Syaratnya tidak melanggar syariat, kan gitu, jelas. Syaratnya tidak melanggar syariat. Nah, insya Allah aku puntur MLS nyeri tidak melanggar syariat, pijat tidak melanggar syariat, gitu ya. Kemudian bekam tidak melanggar syariat dengan catatan dilakukan ya sesuai dengan aturan syariat, gitu ya. Nah, lalu kemudian konsekuensinya apa kalau kemudian Allah kasih sembuh tapi Allah nggak ridho? Kalau sembuh, ya hidup Anda nggak bahagia, pekerjaan bisa hilang, keluarga bisa sengsara, tidak tambah taat, dan kalau wafat su'ul khotimah. Ini konsekuensi ketika Tuhan tidak ridho, ya kan? Kita nih, gimana caranya supaya Tuhan ridho? Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, sahabat sehat, lalu apa hadiah keridoan Allah? Ya, maka ketika Allah turunkan izinnya berikut dengan ridhonya, maka sembuhnya penuh berkah, keluarganya bisa makin dekat, rezekinya makin bertambah, dirinya makin taat, bisa bahagia lahir batin, dan insya Allah jika wafat, husnul khotimah. Karena pasca dilakukan eh, ikhtiar pengobatannya tidak melanggar syariat. Ini salah satu contoh, ada seorang anak muda kena penyakit GBS.
Ini guru saya, Kang Dewa Eka Prayoga. Beliau kena penyakit Guillain-Barré syndrome, di mana ini penyakit langka, 1 juta orang, hanya 1 atau 2 orang yang kena. Dan dari 10 orang yang kena, 8 diantaranya meninggal dunia, 2 yang hidup, itu pun dengan kecacatan. Jadi sembuhnya sembuh cacat atau meninggal gitu. Pilihannya cuma itu kalau orang kena GBS. Pengobatannya sangat mahal. 1 ampulnya puluhan juta, menghabiskan hampir 1 miliar. Uang di sini nggak berlaku. Lalu kemudian apa yang beliau lakukan? Beliau berkata kepada istrinya, yang sayang, eh, kalau biar tahu konteksnya ya, penyakit GBS itu adalah penyakit yang sangat mematikan, penyakit autoimun, di mana seluruh badan shutdown, yang bisa bergerak hanya mata saja. Mulut kadang bisa bergerak, tapi kadang mulut juga nggak bisa gerak. Jadi lebih parah dari stroke, gitu ya. Lebih parah dari stroke. Nggak bisa bergerak semua. Hanya organ-organ yang bergerak otonom saja yang tetap bergerak. Jantung berdebar, nafas, paru-paru bisa bergerak, tapi itu nggak bisa bergerak. Dia mengatakan kepada istrinya, uang yang ada di ATM-ku, di bank kita, sudah, sedekahkan saja semua. Karena apa? Beli obat yang puluhan juta, kata dokternya, tidak memberi jaminan sembuh. Nah ini nih, tapi dilakukan. Anehnya, anehnya, ya, orang kita ketika ditanya ke tempat terapis, Pak, saya mau terapi stroke. Oh iya Pak, silakan, biayanya sekian. Ada jaminan sembuh nggak Pak? Ketika kita nggak bisa bilang nggak dijamin sembuh, ya Pak, sembuh itu dari Allah. Kan begitu ya kita ngomong ya. Orang itu akan nggak datang tuh habis itu. Tapi kalau di rumah sakit, Pak, ini obat sekian. Pernah nggak nanya, dok, ini kalau saya beli, saya tebus obatnya, saya bayar sekian juta, sekian puluh juta, bisa sembuh nggak dok? Ayah saya, ibu saya, pasangan saya. Nggak bakal nanya gitu. Keluarin aja duitnya. Anehnya kepada terapis menganggap terapis itu bisa jadi Tuhan. Sementara kalau ke dokter manusia. Ya. Lalu akhirnya apa? Akhirnya beliau sedekahkan semua. Sudah karena pasrah, ternyata begitu disedekahkan, Allah berikan rezeki yang sangat banyak lagi. Sehingga bisa buat beli seluruh obat-obatannya. Bahkan sampai berlebih-berlebih, dan dari eh, apa namanya? Dari satu kamar dia yang kena penyakit yang sama, itu semuanya meninggal. Tinggal dia doang, gitu ya. Tinggal dia doang. Eh, Yang lainnya kemana? Udah lewat, Pak. Udah lewat. Lewat tuh maksudnya bukan udah pulang. Pulangnya nggak pulang ke rumah, gitu ya. Lalu kemudian, Alhamdulillah atas izin Allah, dalam waktu 6 bulan beliau bisa berjalan kembali. Dan hari ini beliau punya puluhan perusahaan dan sedekahnya miliaran. Luar biasa. Saya termasuk orang yang sangat merasakan kebaikan dari beliau. Ya, makanya kenapa saya terus menceritakan tentang beliau. Ya, beliau nggak tahu siapa yang pernah beliau bantu. Saya menemukan beliau, kemudian saya bilang, Kang, Akang dulu yang pernah bantu saya, gitu dulu. Masya Allah ya. Dia nggak tahu nggak kenal saya, nggak tahu saya, baru ketemu dengan saya beberapa tahun terakhir. Ya, jadi ini orang Masya Allah ya. Nah yang kayak gini-gini teman-teman, maka pilihannya kan dua. Kalau ada 4 pilihan lah, ada 4 pilihan, bukan dua. Ada 4 pilihan menunjukkan apakah ridho dengan izin itu selaras atau tidak. Ya, keempat ciri ini. Yang pertama sakit tapi sengsara. Atau yang kedua sembuh tapi sengsara. Atau yang ketiga sakit tapi bahagia. Yang keempat sembuh bahagia. Teman-teman pilih yang mana? Kira-kira. Nomor 1, 2, 3, atau 4? 4.
sembuh, bahagia. Betul ya. Semua pasti kepengennya gitu. Sembuh, Bahagia. bahagia. Pertanyaannya, apakah yang kita lakukan bisa bikin kita sembuh dan bahagia? Kan begitu ya? Betul nggak? Karena prinsip sembuh bahagia itu ini teman-teman. Perasaan seseorang yang merasa dirinya tenang dan damai dalam kondisi apapun. Nah, itu prinsipnya. Bukan dia, saya stroke lalu saya bisa jalan lagi. Saya kanker lalu kanker saya hilang. Saya sakit kepala lalu sakit kepala saya hilang. Nggak cuman itu, pertanyaannya perasaan Anda bahagia nggak? Perasaan Anda tenang dan damai nggak ketika itu terjadi? Karena banyak orang ketika dia sembuh, sembuhnya nggak damai. Sembuhnya nggak tenang, gitu. Sembuhnya malah makin susah, makin sengsara, ya, makin jauh dari Allah, makin eh, banyak menzolimi orang dan lain sebagainya. Oh, itu banyak banget. Saya nemuin banyak orang-orang kayak gitu, ya. Nah, kemudian sahabat sehat, insya Allah nih malam hari ini nih Anda akan belajar tentang apa? Penyebab penyakit yang diderita, ya, mengetahui bagaimana cara mendiagnosanya, kemudian dapat melakukan cara pengobatannya. Nah, itu kuncinya tuh, ya, tiga ini, gitu ya. Oke, tapi sekarang saya mau bahas tidak spesifik kepada penyakit-penyakit, karena itu nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa ketika kemudian kita pengen sembuh bahagia, semua karena pengen sembuh, karena ingin sembuh minum obat karena ingin sembuh, berobat karena ingin sembuh. Pertanyaannya, kan tadi jawaban teman-teman udah sepakat bahwa pengennya sembuhnya dapat ridho Allah. Begitu ya? Pengennya kan sembuhnya dapat ridho Allah. Sekarang kita buktikan, apakah kemudian yang kita lakukan ini, ya, yang kita ikhtiarkan minum obat, terapi, dan lain-lain, itu mengundang ridho Allah atau tidak? Nah, saya tanya, ketika Anda minum obat di obat kimia sintetis, dikasih obat nih sama apotekernya, dikasih obat nih sama terapisnya, ini biar biar adil ya, biar adil. Ya, saya tidak mendiskreditkan salah satu dan dua-duanya juga tidak saya diskreditkan. Ya, dikasih herbal, dikasih obat. Saya mau tanya teman-teman, ketika Anda ingin sembuh saja, Anda pasti langsung minum obat itu, betul nggak? Betul nggak? Ya, sakit Parkinson, Alzheimer, anxiety disorder, dan lain-lain. Pengen sembuh nih, karena pengen sembuh dikasih obat, langsung diminum nggak? Setelah tahu dosisnya langsung diminum nggak? Dikasih herbal, apapun itu, langsung diminum nggak? Iya, langsung Betul. diminum. Iya. Tapi beda orang yang dia ingin dapat ridho Allah. Nah, ini pembuktiannya. Ketika orang hanya ingin sembuh, ingat beda niat, beda hasil, salah niat, salah hasil. Coba diulang. Beda niat, beda hasil, salah niat, salah Kalau hasil. obat setelah hasil. Nah, kalau dia pengen sembuh, karena pengen sembuh dikasih obat. Pak, ini obat untuk hipertensi. Pak, ini herbal untuk diabetes. Ya, silakan diminum. Karena kita pengen sembuh, langsung diminum, betul ya? Tapi kalau kita ingin dapat ridho Allah, karena kita hidup ya hanya untuk mengharapkan ridho Allah, kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah, berarti minum obat itu bagian dari ibadah nggak? Betul Iya. nggak? Betul, minum obat bagian dari ibadah. Terapi bagian dari ibadah nggak? Iya. Iya. Pertanyaannya ketika Anda minum obat, kalau kita pengen ibadah, sholat lah, kita harus apa? Wudhu, memastikan yang ada di diri kita ini menjadi suci, betul ya? Sehingga sholat kita diterima oleh Allah. Oke, analoginya sama. Ketika kita pengen sembuh, lalu ketika kita pengen dapat ridho Allah,
Dan kita meyakini bahwa minum obat ini, minum herbal ini untuk dapat ridho Allah, apa yang mesti kita pastikan? Coba jawab. Apa yang mesti dipastikan Sembuh. ketika kita mau minum obat karena ridho Allah, pengen dapat ridho Allah? Apa yang perlu kita pastikan? Kandungan Sembuhan. Coba. obatnya. Kandungan obatnya apa? Dilihat kandungan obatnya. Doa Ustaz. Per- Isi Bismillah. Pertanyaannya kan nggak semua orang, iya kan putus. nggak semua orang kandungan obatnya tahu, betul nggak? Nggak semua orang tahu kandungan obat itu, betul? Apalagi Betul. obat kimia, ya, apalagi obat kimia. Siapa yang tahu kandungan-kandungannya? Ya, Ya, betul. lalu gimana caranya kita bisa tahu? Karena Bismillah kita kan Ustaz. kepengen nih eh, melakukan minum obat itu kan pengen bagian dari ibadah. Lalu apa yang kita harus lakukan? Kalau lagi baik. Makan obatnya Bismillah Ustaz. Masya Allah, makan obatnya Bismillah, luar biasa. Pertanyaannya, emang kalau obat itu tidak terbuat dari yang halal, ketika makan Bismillah jadi halal? Niatnya kan kita sudah ada niatnya halal Ustaz. Yakinkan. Niat, oke, niatnya halal. Gimana tuh niatnya halal tuh? Ya kita yakin yang diberikan ke terapi itu merupakan barang yang halal Ustaz. Karena dari herbal biasanya. Iya, oke, karena dari herbal. Taunya dari mana itu halal? Kan kita nggak lihat bahannya, apalagi misalnya kapsul, apalagi tablet, obat 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 kimia gitu ya, obat-obat kimia, obat-obat medis. Taunya dari mana itu halal? Ya tahunya kita tidak berprasangka buruk terhadap terapis Ustaz. Taunya kita tidak berprasangka buruk terhadap terapis. Nah, terhadap obat yang diberikan. Obatnya kita yakin halal. Oke, Ya larinya masuk keyakinan Ustaz. masuknya ke keyakinan. Mm-mm. Oke, sekarang begini Pak. Ketika ada satu obat yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, bukan obat leh, zat yang kita masukkan ke dalam tubuh kita dan itu tidak halal, maka ibadah kita nggak diterima selama 40 hari. Oke, itu dulu ya. Itu hadisnya begitu. Lalu kemudian ketika kita mau minum obat nih, ini obatnya saya ambil, bismillah aja lah, minum. Nggak cukup, Bapak Ibu, nggak cukup begitu. Kalau kita itu ingin dapat ridho Allah, maka kita mesti memastikan Kirina. obat ini halal atau tidak. Gitu. Ya, memastikan obat ini halal atau tidak. Caranya gimana? Kan saya nggak tahu kandungannya. Iya, ditanya. Sederhana nggak? Minum obat itu pilihan kita bukan? Untuk minum atau tidak minum. Pilihan kita bukan? Pilihan Ustaz. Apakah kita dipaksa dengan ancaman? Tidak. Pilihan kita. Berarti ketika kita minum obat ini, lalu kita berprasangka karena prasangka baik kepada yang ngasih jenggotan, pakai gamis. Pertanyaannya kan nggak semuanya begitu, ya kan? Di rumah sakit nggak semuanya jenggotan bergamis, ya. Kan halal tidaknya makanan, halal tidaknya obat tidak dilihat dari jenggot, gamis, atau packaging orang yang ngasih, tapi dari kandungannya, secara kandungan. Pertanyaan saya, ketika teman-teman kepengen dapat ridho Allah, mestinya apa yang dilakukan? Memastikan obat yang kita masukkan itu memang halal. Nah, perkara ternyata dia berbohong di hadapan kita, perkara ternyata
ada zat yang tidak halal yang kita makan, tapi kita sudah punya ikhtiar untuk bertanya, ini halal atau tidak. Sekarang saya tanya kepada teman-teman semua, ketika Anda minta obat apapun itu, mau herbal, mau obat kimia, Anda tanya nggak kepada terapisnya, kepada dokter, kepada perawat, kepada apoteker, ini ini halal atau enggak? Tanya nggak? Ayo, coba kita jawab masing-masing. Biasanya jarang Halal nggak? Ustaz. Jarang. Bahkan mungkin Hmm, nggak pernah nanya. Betul ya, Pak? ya. Betul ya? Mungkin nggak pernah nanya. Repot. Pertanyaannya, kenapa itu kita lakukan? Nah, kok kita nggak nanya sih? Kok bisa sih nggak nanya ini obatnya dari apa, halal apa enggak? Kok bisa sih? Padahal kita nggak kenal dengan apotekernya. Kita nggak kenal dengan dokternya. Kita nggak tahu siapa yang bikin obatnya. Kita cuma kenal, ya kadang terapis lebih kenal biasanya. Gitu ya. Dengan terapis mungkin kenal. Tapi kadang ada juga datang ke tempat-tempat terapi yang pasiennya banyak, nggak dikenal juga tuh sama, nggak dikenal juga. Izin Kenapa sih? izin bertanya, Tan. Bertanya nanti ya. Oke, Eh, Kaitan dengan yang saya lagi bahas nggak? berkaitan, Tat. Oh ya, boleh ini siapa? Ini saya Fahmi, Tat, dari Bengkulu, Tat. Mau nanya, Oh Tat. ya, siap Pak Fahmi, Nurse Fahmi. Ya, Tat. Boleh Yang dibuka kameranya, Nurse Fahmi? ya, 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 siap. yang mau saya tanyakan, Tat, terkait ini kan ada sebetulnya saya orang medis juga, Tat. Ya, Terkait salah satu vaksin yang kalau vaksin COVID udah lewat, Tat, mungkin udah ada uji kelayakan untuk disuntikan kepada manusia dan dinyatakan halal oleh MUI serta Kementerian Kesehatan terkait. Ini terkait ada vaksin anti bisa ular, Tat. Sepengetahuan saya anti bisa ular ini kan terbuat dari serum kuda, Tat. Apakah itu kan jenisnya obat ikhtiar kita orang yang tergigit terkena bisa ular itu kan ingin sembuh. Apakah itu halal atau enggak, Tat? Sekian dulu, Tat. siap. Makasih Pak Fahmi. Nanti ya saya jawab ya terkait itu ya. Baik. Kalau saya balik lagi, kalau kita ingin, ya karena ingin sembuh tadi, tiga mantra utama tadi, ya karena ingin sembuh, maka seringnya orang itu minum obat nggak pakai nanya ini halal apa enggak. Herbal juga sama, nggak pakai nanya ini halal apa enggak. Padahal kalau seandainya dia ingin menjaga dirinya dari yang namanya keridoan Allah, keridoan Tuhan, maka dia pasti nanya tuh. Ini yang saya minum halal nggak ya? Karena kalau saya minum ini tidak halal, maka ibadah saya 40 hari nggak diterima. Sujud saya nggak diterima, zakat saya nggak diterima, sedekah saya nggak diterima. Buat apa saya berdoa? Pantas aja saya minum obat seumur hidup. Karena ternyata ada obat yang mengandung zat yang tidak halal. Gitu. Kan obat yang tidak obat yang non halal atau mungkin obat yang ada kandungan babinya atau obat yang belum ada label halalnya diberikan kepada kita itu kan hak mereka. Kan pertanyaannya balik ke kita mau minum atau tidak, bener nggak? Kita mau minum atau enggak seperti yang tadi Nurse Fahmi tanyakan, gitu kan? Ini ada vaksin, ini ada obat bisa ular, ya dari empedu ular. Tapi karena pengen sembuh, maka kita minum, betul nggak? Karena pengen sembuh, maka kita minum. Tapi kalau kita pengen ridho Allah, kita nanya dulu nggak? Ini halal apa enggak obatnya? Ini beda cerita ketika itu memang eh, menjadi darurat. Yang dikatakan darurat adalah ketika tidak diminum saat itu juga,
maka orang itu pasti mati. Misal, ya, Pak Ahmad yang anggaplah namanya gitu ya, Pak Ahmad. Dia sakit, lalu kemudian kecelakaan gitu ya. Lalu dia tidak sadarkan diri, perdarahan. Dia tidak sadarkan diri, dia perdarahan, lalu kemudian karena ini pengen sembuh, disuntiklah morfin. Morfin itu kan sesuatu yang memabukkan, yang membuat diharamkan. Tapi kenapa dipakai di medis? Karena kalau nggak dikasih morfin, orang itu akan mengalami shock berat, ya, kesadarannya akan menurun jauh dan bisa mengakibatkan kematian, iya kan? Gitu. Maka pemberian morfin pada situasi itu dibolehkan. Begitu juga pemberian vaksin, gitu ya. Pemberian vaksin. Ini penyakitnya udah datang. Ini kalau kita keluar rumah tanpa vaksin, dalam 1 kali 24 jam kita akan kena penyakit itu, dan dalam waktu hitungan 3-4 jam kita akan mengalami shock, kita akan hilang kesadaran, masuk ICU, dan kemungkinan besarnya meninggal. Maka itu bisa dikatakan darurat. Tapi, teman-teman, ternyata nggak semua orang punya prinsip seperti itu. Daruratnya obat yang dia minum tidak ada label halalnya, dan dia tetap minum. Dia tidak peduli itu ada halal atau enggak karena dia tidak berpikir ke arah sana. Mungkin saya tidak bilang tidak peduli lah, tapi tidak berpikir ke arah sana. Yang dia pikirin cuma karena pengen sembuh. Maka dia minum terus. Padahal mungkin Nurse Fahmi dan teman-teman lain yang mungkin apoteker ada malam hari ini akan mengetahui berapa banyak sih obat kimia sintetis yang berlabel halal. Berapa persen sih dari obat kimia sintetis yang hari ini beredar di Indonesia yang sudah berlabel halal? Berapa? Ada mayoritas, ada 98%, ada 90% aja deh. Ada nggak obat kimia sintetis yang sudah berlabel halal dari MUI? Enggak. Tapi kenapa pada minum? Karena pengen sembuh, ya. Nah, tadi sama kembali dengan pertanyaannya Pak Anas Fahmi. Ketika kemudian orang pengen sembuh, maka apapun akan diminum, apapun akan dimakan dengan alasan pengen sembuh. Nurse Fahmi dan teman-teman, zat yang haram ketika dimakan dalam kondisi darurat tidak menjadikan yang haram itu halal. Tidak. Tidak. Salah kita. Ketika kita mengatakan bahwa, oh ini karena darurat, jadi halal. Enggak. Tetap haram. Tetap haram. Cuma boleh. Dan batasan bolehnya itu hanya sampai ketika dia sudah makan, lalu dia merasa sudah cukup, kenyang sudah. Bukan terus-terusan. Ngerti nggak? Bukan terus-terusan. Bukan kemudian jadi, wah karena ini darurat, diminum terus. Karena ini darurat, suntiknya sampai 4 kali. Teman-teman, ya, di zaman COVID kemarin, dari mulai bulan Mei, Juni, Juli 2020 sampai Februari atau Maret 2021, saya setiap Sabtu, Jumat, dan Senin keluar kota. Sepanjang bulan. Mulai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, Maret sampai Maret. 13 bulan. Saya keluar kota. Vaksin nggak usah. Akhirnya terpaksa vaksin 1 kali karena saat itu mau berangkat. Itu pun udah injury time mau berangkat ke bandara. Injury time mau berangkat ke bandara belum dapat kartu vaksin. Kan
Yang boleh berangkat itu kan bukan yang sudah divaksin ya. Yang boleh diizinin terbang di bandara itu kan, terbang di pesawat itu kan bukan yang sudah divaksin kan, tapi yang sudah punya kartu vaksin, gitu ya. Akhirnya ya udah, terpaksa vaksin. Karena kalau enggak saya nggak bisa berangkat tuh, nggak bisa berangkat. Nah, lalu kemudian akhirnya apa yang terjadi? Alhamdulillah, cuma suntik vaksin 1 kali sampai hari ini tidak pernah mengalami bahkan sesak nafas pun tidak, ya sesak nafas pun tidak, gitu. Jadi ketika kemudian saya berpikir ini obat yang mau saya makan, obat yang mau saya minum, ini halal nggak ya? Kenapa sih sampai sampai saya berpikir begitu dan bertanya begitu? Karena saya kepengen bukan soal sembuh atau tidaknya, tapi Allah ridho atau tidaknya. Nah, teman-teman, ini ada kuncinya. Di sesi terakhir saya mau sampaikan, ada kuncinya. Bahwa pilih mana? Belum aja. Nah, pengen dikasih atau disayang? Gitu. Coba jawab. Pengen dikasih atau disayang? Sayang, Disayang. Kenapa pengen disayang? Pak sembuh. Karena supaya cepat sembuh. Bapak Ibu, kalau kita dikasih, belum tentu disayang. Tapi kalau kita disayang, ayo apa jawabannya? Kalau kita disayang, Pasti dikasih. belum tentu dikasih. Oh, Tapi ada jawabannya. Tapi ketika Allah kasih, itu sudah pasti disayang. Dan kalaupun Allah tidak kasih, itu juga karena sayang. Begitu jawabannya, Ibu. Contoh sederhana, kita punya anak kecil. Lalu anak kecil kita minta pegang gunting. Umur 1 tahun, sudah minta gunting. Nangis-nangis minta gunting. Pertanyaannya kita kasih nggak? Enggak kan? Kita nggak akan kasih gunting karena kita tahu itu bahaya buat dia. Apakah tidak kita kasih itu karena kita tidak sayang? Bukan. Justru kita tidak ngasih karena kita sayang. Maka Bapak Ibu, kunci ketika Anda ingin sembuh bahagia, sederhana saja. Jadikan segala sesuatu yang akan Anda lakukan dalam proses ikhtiar pengobatan, itu karena pengen disayang Allah. Karena ketika Allah sayang, apapun yang kita minta bisa dikasih. Jikapun tidak dikasih, itu karena sayang. Dan kalau udah disayang sama Allah, hati jadi lapang. Hati jadi tenang. Hati lapang dan hati tenang adalah prinsip sembuh bahagia. Jadi bukan cuma sekedar, saya pengen sembuh, saya berobat. Bapak Ibu, sembuh itu hadiah. Sembuh itu tidak membutuhkan sebab akibat. Sembuh itu suka-suka Allah aja, suka-suka Tuhan aja ngasih ke kita. Bukan bagian dari kepastian atau sebab yang pasti dari berobat itu. Akibat dari sebab berobat. Enggak selalu begitu. Gitu ya. Berobat itu bagian dari pilihan kita. Mau berobat yang diridhokan oleh Allah, oleh Tuhan, atau tidak. Kalau kita melakukan pengobatan yang diridhokan oleh Tuhan, oleh Allah, maka pilih-pilih. Obat pilih-pilih, terapinya milih-milih, gitu ya. Eh, Zat yang masuk ke dalam mulut kita, ke dalam tubuh kita, itu juga kita pilih-pilih. Memastikan itu yang halal. Maka mungkin hari ini Bapak Ibu ada di antara Anda yang belum sembuh, mohon maaf. Coba kita pikirin lagi dalam hati kita, coba renungin lagi dalam hati kita, apakah herbal yang kita makan, obat yang kita makan, terapi yang kita lakukan, itu
ada yang melanggar syariat Allah atau enggak. Karena kalau ada yang melanggar syariat Allah, kalau ada yang haram, zat yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, maka ibadah kita nggak akan diterima 40 hari. Dan kalau itu berterusan setiap hari kita makan, wajar aja doanya nggak pernah terkabul-kabul. Wajar aja nggak pernah sembuh-sembuh. Gimana mau sembuh? Orang zat yang masuk aja haram, gitu ya. Nah, so Bapak Ibu, sederhana saja. Ketika Anda ingin secara sembuh bahagia, bagaimana caranya? Solusinya, kuncinya yang pertama, minta ampun dulu sama Allah. Nah, ini ada di buku saya. Ya, buku Sembuh Bahagia. Sebagian teman-teman ada yang sudah memiliki, alhamdulillah. Di buku Sembuh Bahagia, Hidup Sehat Penuh Berkah, saya ngebahas kunci-kunci rahasia itu yang akan saya sampaikan. Pertama, minta maaf kepada Tuhan kita, kepada Allah. Bukan cuma sekedar istighfar, tapi beneran minta maaf. Ya Allah, maaf kalau kemarin-kemarin ternyata saya ada minum obat, ada minum herbal, saya nggak ngecek halal atau tidak. Saya langsung minum aja cuma karena pengen sembuh. Maafin ya Allah kalau ternyata ada zat yang haram yang masuk ke dalam tubuh saya. Ampun ya Allah. Minta maaf sama Allah. Yang kedua, minta maaf sama manusia. Gitu ya. Minta maaf sama manusia. Penting tuh, minta maaf sama manusia. Kemudian yang ketiga, minta maafnya kepada manusia. Ini yang pertama kepada pasangan, kepada orang tua, kepada anak, kepada tetangga, kepada saudara, kepada rekan kerja. Nah, itu. Ya. Circle-nya begitu tuh. Oke. Lalu kemudian, habis itu apa? Ya, sudah minta maaf semua, memaafkan. Proses memaafkan ini tidak sebentar. Memaafkan semua orang-orang yang telah menyakiti Anda. Memaafkan semua orang-orang yang telah memfitnah Anda. Mungkin juga memaafkan orang-orang yang telah eh, membuat Anda kecewa. Atau orang-orang yang punya hutang kepada Anda dan dia nggak bayar-bayar. Dan hari ini Anda sakit. Maka ini saran saya. Ikhlaskan, putihkan. Putihkan saja. Setelah itu, sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya mengikhlaskan hutang si fulan, saya tidak akan tagih lagi di dunia maupun di akhirat, saya sedekahkan kepada beliau. Dan, nah, baru minta sebagai wasilah. Dan jika engkau anggap pelunasan hutang ini sebagai kebaikan, ya Allah, maka jadikan ini ditukar dengan kesembuhanku. Gitu. Itu boleh tuh menukar satu hal yang kita anggap baik, kita tak minta sama Allah untuk ditukarkan kepada apa yang kita inginkan. Ya. Nah, lalu kemudian apa? Sudah minta maaf kepada Allah, minta maaf kepada sesama manusia, memaafkan. Proses memaafkannya ini selain tadi mengikhlaskan hutang, proses memaafkannya ini teman-teman lakukan journaling dengan menulis unsent letter. Unsent letter itu surat yang tidak dikirimkan. Anda tulis nama orangnya setiap malam, mungkin satu atau dua orang yang memang membuat Anda sangat sakit hati. Tulis apa yang Anda ingin ucapkan kepada dia. Kata-kata apapun tulis. Tulis setelah itu, tarik napas, taruh kertasnya, lalu berdoa. Ya Allah. Berat ya Allah, maafin orang ini. Orang ini udah bikin saya kecewa. Orang ini udah bikin saya merana bertahun-tahun. Aku maafin dia ya Rob. Aku maafin ya Allah. Tolong berikan dia kesehatan. Jika dia hari ini sakit, tolong sembuhkan ya Allah. Jadikan rumah tangganya sakinah mawadah warohmah ya Allah. Jadikan anak-anaknya sehat semua. Dia dan pasangannya bahagia ya Allah. Nah, habis itu apa? Ketika kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, maka kata malaikat apa? Doa yang sama buatmu. Kita yang banyak dosa ngedoain orang lain, lalu kita didoain sama malaikat yang nggak punya dosa. Ya, kunci itu. Lalu setelah itu apa? Sudah minta maaf kepada Allah, minta maaf kepada manusia, minta memaafkan.
kemudian mengikhlaskan hutang jika ada orang yang punya hutang kepada Anda, dan yang terakhir sedekah. Sedekah. Seberapa besar pun sedekah yang Anda akan berikan, itu akan bernilai ketika Anda merasa itu besar banget, geter, ngeri, hitung-hitungan, nah itu besar banget. Baru yang terakhir berobat. Jadi begitu teman-teman, rangkaiannya begitu. Ya, kalau ingin sembuh, cobalah ini. Kalau teman-teman ingin tahu lebih detail, kalau teman-teman ingin tahu lebih dalam tentang bagaimana konsep pengobatan dari setiap penyakit yang Anda derita hari ini, ya, saya sarankan Anda ikut kelas training stroke komprehensif, ya, itu Pak Asriyadi Arifin sudah tulis di kolom chat, ya, itu ada di akhir bulan Agustus dan September awal serta pertengahan September di Jakarta. Akhir Agustus ini ada di Makassar, awal September itu ada di Kolaka, dan pertengahan September itu ada di Jakarta. Ikut 3 training ini. Tapi kalau nggak bisa ikut training ini, Anda bisa ikut training online. Ki Ageng, dan silakan ditulis nomor teleponnya untuk pendaftaran training stroke komprehensif, ya, offline, ya, di Kolaka bulan September awal, tanggal 1, tanggal 2 September. Ya, silakan ditulis di kolom chat. Pak Asriyadi juga boleh tulis di kolom chat nomor telepon Anda, ya, supaya mungkin ada sahabat sehat yang mau ikut datang untuk belajar langsung sama saya, mempelajari 14 teknik keilmuan terapi. Yang ini bisa digunakan untuk penyakit yang lain. Penyakit asam urat, Bell palsy, Parkinson, Alzheimer, anxiety disorder, insomnia, sakit pinggang, saraf kejepit, berbagai kasus nyeri, dan banyak lagi. Anda bisa pelajari, ya, di training stroke komprehensif di Makassar, di Kolaka, dan di Jakarta. Dan kalau Anda tidak bisa ikut yang offline, maka kita punya kelas yang online full, ya. Ini saya buka dulu yang di Makassar dan Kolaka, ya. Nah, teman-teman bisa lihat, ya. Kemudian kalau Anda nggak bisa ikut offline, saya sarankan Anda ambil kelas yang online, ya. Anda ambil kelas online, di mana kelas online ini Anda bisa ikuti dari mana saja, ya. Tidak harus datang, kapanpun bisa Anda dapatkan, bisa Anda pelajari. Bahkan kalau Anda transfer malam hari ini juga, besok sudah akan langsung bisa Anda akses recording pembelajaran training stroke komprehensif sebelumnya. Gitu. Ya, sangat bisa. Nih saya buka ya. Jadi ini training stroke komprehensif yang di Makassar. Oke. Di Makassar tanggal 29-30 Agustus. Tempatnya di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar. Hubungi Ki Ageng, nomor teleponnya ini 0822-4394-8789. Biayanya 3 juta untuk 20 orang pertama dan 3,5 juta untuk 10 orang berikutnya. Dan kalau Anda mau mencicil, silakan nyicil bisa mulai dari 2 juta, ya, sampai di 20 Agustus. Tapi kalau Anda cicil malam hari ini, saya akan kasih beberapa bonus. Nanti saya akan kasih tahu bonusnya apa. Dan cicilan kedua nanti di tanggal 20 September. Ya, boleh nyicil. Bayar 2 juta udah bisa ikut training. Nanti 1 jutanya lagi tanggal 20 September. Kemudian yang kedua di Kolaka. Ya, nah ini di Kolaka tanggal 1 dan 2 September. Biayanya sama teman-teman. Hubungi Ki Ageng Bakhtiar. Nomor teleponnya sudah ada. Dan kalau Anda tidak bisa ikut yang offline, maka saran saya Anda ikut yang online. Bisa. Anda ikut yang online, gitu ya. Biayanya 2.750.000. Lebih murah. Lebih murah 250.000. Fasilitas yang Anda dapatkan sama dengan yang offline. Persis sama. Ya, tidak ada yang berbeda. Yang berbeda hanya Anda tidak dapat makan saja. Gitu ya.
Mempelajari ini semua, fisiodiagnosis, cara membaca hasil alat diagnosa gigi holistik, exercise stroke, afasia terapi, konsultasi, 3 teknik pijat stroke, 3 teknik akupuntur stroke, 2 teknik bekam stroke, peracikan herbal. Nah, ini yang akan Anda pelajari. Kemudian akan Anda, kalau saya biayanya nggak ada nih Mau sebanyak pulang sih, satu lagi. Mau pulang. Itu mi. Eh, jalan dulu, Pai. Eh, berapa ini? Gampang itu. Insya Allah. Malam apa? iya, Iya, itu mi. kayak Ya, Pak, Pak Ahmad lihat dulu Adil kalau lagi gitu. rame banget nih. Pak Ahmad Adil sepertinya lagi rame banget di situ. Oke, masuk nih suaranya. Baik. Dan kalau misalnya Anda, aduh saya kayaknya ikut kelas yang harga 2 juta, 3 juta, kayaknya belum dulu deh Ustadz. Ada nggak biaya kelas pelatihan yang biayanya lebih murah? Ada. Nah, ini saya sampaikan. Tapi sabar, ini saya buka dulu ya. Saya punya program di bulan September awal nanti, hari Ahad pertama di bulan September. Ya, Ahad pertama itu tanggal 9 kalau tidak salah. Apa Ahad kedua ya? Ahad kedua, tanggal 9. Ya, tanggal 9 kita ada kelas namanya kelas bedah kasus penyakit. Ini kelas terpanjang, yaitu 8 bulan setiap pekan selama 32 pertemuan. 32 pertemuan, setiap pekan kita akan membahas 64 kasus penyakit. Ya, 64 kasus penyakit dengan 1 kali pertemuan membahas 2 penyakit. Langsung kepada penyebabnya apa, cara terapinya bagaimana, cara meracik herbalnya seperti apa. Nah, teman-teman, caranya bagaimana kalau Anda ingin ikut itu? Bisa menjadi reseller buku Sembuh Bahagia. Reseller buku Sembuh Bahagia. Caranya gimana teman-teman? Harga buku ini 249.000. Tapi kalau Anda beli 3 buku, ya tadinya reseller ini harus belanja 10 buku. Sekarang kita kasih promo hanya 3 buku saja, yaitu 630.000. Jadi 210.000 per 1 bukunya. Kemudian ketika Anda dapatkan itu, Anda beli ini, maka Anda gratis 16 kelas pertemuan, 16 sesi. 16 sesi, ya. Kelas buku Sembuh Bahagia, ya. Kelas bedah kasus penyakit. Tapi kalau kemudian Anda beli satu buku, ya, Anda dapat langsung 1 kelas bedah kasus, 1 sesi. 1 sesi, ya, di bulan September. Nanti jadwalnya akan kita keluarin, ya, di bulan September Anda bisa dapat 1 pertemuan, 1 kelas, gitu ya. Tapi kalau Anda eh, apa namanya jadi reseller, Anda dapat 16 pertemuan. Nah, itu bedanya tuh. Dapat 16 pertemuan, ya. Tapi kalau misalnya, nah ini eh, saya tutup dulu ya. Oke. Tapi kalau misalnya Anda ingin eh 32 pertemuan gratis, nah ini teman-teman, ya. Kalau 32 pertemuan gratis, Anda cukup beli 10 buku. 10 buku ini Anda beli, harganya 200.000 satu bukunya, jadi 2 juta. 2 juta Anda dapat seluruh akses kelas Sembuh Bahagia, kelas bedah kasus penyakit yang harga kelasnya 75.000 per 1 sesi. Kalau dikali 32 itu 2.400.000. Gratis, teman-teman bisa ikut. Lalu 10 buku ini Anda jual dan setiap orang yang beli buku ini kepada Anda, dia juga berhak dapat ikut kelas 1 sesi. Nah, gitu ya. Jadi mereka juga dapat akses yang sama untuk ikut kelas 1 sesi, gitu. Tapi kalau misalnya
saya eh, udah punya bukunya kemarin gitu ya. Beberapa ada yang sudah beli buku Sembuh Bahagia. Oke, nggak apa-apa. Anda bisa ikut kelasnya aja. Nah, kelasnya berapa bayarnya? Tadi saya bilang kelas bedah kasus penyakit ini seharga Rp75.000. Ya, langsung Anda dapat satu kelas, satu sesi gitu ya. Langsung ikut kelas. Oke. Dan kemudian kalau Anda ingin dapat rekaman tiap sesinya, ya, tadi Anda mesti menjadi reseller atau Anda mesti menjadi agen. Lalu bagaimana kalau saya mau ikut kelas terus gitu ya dengan berbayar aja? Kalau Anda sudah punya bukunya, satu buku saja Anda dapat diskon 25.000 setiap pertemuan. Setiap pertemuan kelas Anda langsung dapat diskon 25.000 jadi cuma bayar 50.000. Kalau 25.000 dikali 30 pertemuan aja, itu sudah 700.000 lebih. Ya, gitu. Sudah 750.000 lebih, Anda bisa gratis potongan harga, diskon potongan harga, gitu. Nah, kalau kemudian Anda langsung daftar saja, saya mau ikut kelas aja deh, 4 pertemuan nih, 1 bulan. Untuk 1 bulan dulu deh 4 pertemuan. Satu pertemuan bayar 75. Kalau 2 pertemuan 125.000. 2 pertemuan. 4 pertemuan 250.000. Diskon 50.000. Kalau Anda bayar satuan 75.000. Kalau langsung bayar 2 pertemuan, 2 kelas 125.000 aja. Tapi kalau Anda ambil 4 kelas alias 1 bulan di bulan September, coba dulu Anda bayar 250.000 aja. Nah, langsung hubungi Kak Syifa ya, nomor teleponnya tadi sudah saya berikan, atau Anda bisa langsung hubungi admin yang ada di grup WA yang Anda ikuti ya, gitu ya. Jadi eh, apa namanya bisa langsung Anda akses. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak salah-salah kata. Bagi Anda yang ingin konsultasi lebih jelas, lebih dalam lagi tentang bagaimana penyembuhan penyakit stroke, Alzheimer, Parkinson, dan lain-lain, Anda bisa konsultasi gratis dengan saya di di grup WhatsApp yang Anda ikuti. Insya Allah saya semuanya ada di sana. Silakan ditanyakan saja. Nanti saya akan berikan nomor saya, Anda boleh japri saya. Terima kasih teman-teman, kita tutup sama-sama dengan beristighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.